Publik sejatinya sudah jengah, bahkan teramat jengah, sehingga tak kaget lagi begitu ada kabar penegak hukum ditangkap karena diduga menerima suap. Rudi menyusul 3 rekannya para hakim di PN Surabaya yang lebih dulu mendekam di rutan karena diduga sama-sama menerima suap, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diduga bersekongkol dengan memberi vonis bebas kepada Ronald Tanur. Dalam sidang kasasinya, MA membatalkan putusan bebas itu dan menyatakan Ronald terbukti bersalah karena menganiaya pacarnya hingga tewas. Peran Rudi CS termasuk bekas pejabat MA saat membebaskan Ronald di PN Surabaya kian menguatkan kegagalan MA mereformasi lembaga peradilan itu. Lembaga itu mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat MA masih dipenuhi oleh tangan-tangan kotor sebagai pemegang palu keadilan. Tak cocok rasanya memberi stempel wakil Tuhan kepada lembaga yang masih sekotor itu. Stempel palu gada rasanya lebih pas. Apa lu mau? Gua ada. Kalau ingin mendapatkan keadilan, jangan lupa siapkan duit. Begitu ejekan masyarakat kepada penentu keadilan di muka bumi ini tersebut. Kasus Rudi bersama para pengadil itu juga kian menegaskan mafia peradilan telah mengakar dan membuatnya berdiri teramat kuat di negeri ini. Para hakim di PN Surabaya itu bukanlah pengadil pertama yang terseret kasus suap. Di tingkat PN ada nama Kartini Marpaung, Ramlan Komel, dan masih banyak lagi. Di tingkat PT ada Pasti Serevina Sinaga. Di tingkat MA ada Sudrajat Dimyati dan Gazal Basaleh. Mereka semua rela mengorbankan harkat dan martabat lembaga peradilan, termasuk nama baik diri dan keluarganya, hanya demi sekepok duit. Kuatnya rayuan korupsi ternyata masih sulit ditolak oleh para hakim di Indonesia. Sederet nama hakim yang sudah masuk bui karena suap tak membuat gentar hakim lainnya untuk berbuat hal yang sama. Pertanyaannya tentu, mengapa para hakim tak pernah takut untuk korupsi? Pertanyaan itu tentunya dengan mudah dijawab. Penegakan hukum tidak pernah menyasar hingga aktor-aktor intelektualnya dan tidak adanya upaya signifikan MA mereformasi diri. Jelas di sini MA masih gagal move on. Lembaga tertinggi peradilan itu belum dapat menyapu hakim, panitera, dan pegawai pengadilan yang kotor agar lembaga itu tak berani didekati kuman yang bernama maklar kasus. Bisa jadi karena sapunya yang kotor atau tukang sapunya yang juga sama kotornya. Maka mewujudkan peradilan yang bersih bak menegakkan benang basah.